rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah sampai detik ini Allah senantiasa memberikan rahmah, hidayah, inayah dan nikmat-nikmat yang tidak terhingga kepada kita, yang kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Di bulan yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa beramal sholih, beribadah kepadanya, bisa menikmati bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Kalau kita amati sudah berapa dari kawan kita atau saudara kita yang bulan Ramadan kemarin masih berkumpul dengan kita, tapi tahun ini sudah menghadap Allah. Di musim Covid akhir-akhir ini dimanapun sama, banyak sekali di antara saudara kita yang tahun kemarin, Ramadan kemarin masih tarawih bersama, tapi tahun ini sudah tidak bisa kita temui lagi. Ini kita patut bersyukur karena kita dijadikan oleh Allah dalam keadaan beriman, kemudian bisa bertemu dengan bulan yang paling mulia ini. Bahkan dikatakan sungguh rugi seandainya ada orang yang sampai meninggal di bulan Ramadan kok tidak sampai masuk surga. Karena begitu mudahnya surga didapatkan oleh orang yang beriman, yang mau melaksanakan puasa di bulan ini, mau beramal soleh di bulan Ramadan ini. Jadi begitu mudah Allah memberikan surganya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah istiqomah di dalam beribadah, kemudian kita dijadikan sebagai orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sesuai dengan panduan dari MUI Kecamatan, malam ini materi kita adalah hindari sifat sombong dan angkuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang berbahagia, sombong, angkuh adalah sebuah sifat yang sangat tercela. Dicela oleh Allah, juga dicela oleh manusia. Nggak usah jauh-jauh, coba seandainya ada salah satu di antara kita yang perilakunya sombong, angkuh, pasti kita semua tidak suka. Bahkan Allah mengancam, barang siapa yang di dalam hatinya masih terdapat sifat sombong, man kana fi qalbihi mithlu dzarratin minal kibri la yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya masih terdapat sifat sombong, merasa hebat, merasa lebih dari saudaranya, merasa dia lebih hebat, lebih dari yang lain. Ini berarti dia masih memiliki sifat sombong. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwasanya di setiap kepala orang itu ada dua rantai, terpasang dua rantai. Rantai yang satu menghubungkan dia
sampai kepada langit ketujuh, langit tertinggi, dan rantai yang satunya menghubungkan dia dengan lapisan tanah terbawah, lapisan tanah yang ketujuh. Barang siapa yang tawadhu, merendahkan diri, maka Allah akan angkat derajatnya melalui rantai yang menghubungkan dia dengan langit yang ketujuh. Artinya Allah mengangkat derajatnya setinggi-tingginya. Sebaliknya barang siapa yang merasa sombong, merasa angkuh, merasa lebih hebat dari orang lain, maka Allah akan benamkan dia ke jurang yang terdalam, bumi lapisan terbawah. Artinya dia dihinakan oleh Allah sehina-hinanya. Oleh sebab itu, ini peringatan dari Rasulullah bahwasanya manusia itu adalah seorang hamba yang tidak mampu berbuat apapun. Artinya kita bisa berbuat sesuatu itu ketika kita diberikan kekuatan oleh Allah. Kalau Allah tidak memberikan kekuatan kepada kita, kita berjalan saja tidak akan mampu. Kita mampu berjalan dari rumah ke masjid ini karena maunah pertolongan dari Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kemampuan bagi seseorang untuk berbuat baik kecuali ketika dia diberikan pertolongan oleh Allah. Dan tidak ada seorang pun yang mampu menghindar dari berbuat dosa dan salah kecuali ketika dia diberikan pertolongan oleh Allah. Bahkan sebuah hadis Rasulullah mengancam bagi siapapun yang masih ada di dalam dirinya rasa sombong. Dalam sebuah hadis qudsi Allah katakan, al-kibriya uridai. Kesombongan itu adalah sebuah sifat yang hanya khusus untukku, kata Allah. Wal adhamatu izari. Demikian juga merasa besar, merasa agung, itu juga sifat yang khusus untuk aku saja, kata Allah. Faman naza'ani minhuma alqaituhu finnar. Barang siapa yang berani mencopot sifat yang hanya khusus untukku itu, maka alqaituhu finnar, akan aku lemparkan dia ke jurang api neraka, wala ubali, dan aku tidak akan pedulikannya. Na'udzubillah min dzalik. Begitulah ancaman bagi siapapun yang di dalam hatinya masih menyimpan sifat sombong. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya nanti pada yaumil qiyamah, pada hari kiamat, ketika kita digiring di padang mahsyar, orang-orang yang ketika di dunia merasa sombong, merasa hebat, akan digiring pada yaumil mahsyar. Dia dalam seukuran semut yang paling kecil, ukuran semut yang paling kecil dalam bentuk manusia, yang diliputi dengan kehinaan dari segala penjuru. Dia akan diinjak-injak oleh manusia yang lain dalam padang mahsyar itu, karena mereka tidak melihat, karena terlalu kecilnya ukuran orang-orang yang merasa besar ketika berada di dunia. Kemudian digiring ke dalam jurang neraka jahanam yang sangat panas apinya. Oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita diberikan kelebihan oleh Allah, mungkin rezeki yang lebih dibandingkan saudara kita yang lain, mungkin ada di antara kita yang diberi jabatan lebih dibandingkan saudara kita yang lain,
maka jangan sekali-kali bahwasanya harta dan jabatan itu adalah hasil dari jerih payah kita. Kalau sampai kita merasa seperti itu, kita tidak ada bedanya dengan Qarun. Kita bisa belajar dari sejarah Qarun, bagaimana Qarun yang kaya raya, memiliki segala-galanya, merasa lebih hebat dibandingkan yang lain, maka pada akhirnya dia ditenggelamkan, dibenamkan ke dalam perut bumi sebagai bentuk penghinaan dari Allah. Dan itu akan terjadi pada siapapun yang bersikap seperti Qarun. Oleh sebab itu, maka kita harus bersyukur kepada Allah, banyak memuji Allah ketika kita diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah, inayah oleh Allah, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang tawadhu, merendahkan diri, yang menundukkan kepala, tidak memiliki rasa sombong sedikit pun di dalam hati kita. Dan mudah-mudahan Allah membersihkan kita semua dari sikap-sikap tercela seperti sikap sombong tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.